Hai, saya akan melakukan uji asumsi menggunakan software SPSS. Yang pertama kita sudah buka dulu softwarenya dan data yang akan kita running. Nah, kita copy paste datanya. Copy paste masukkan ke data view. Nah, sudah kita copy paste, kita beralih ke variable view. Di variable view kita urutkan namanya. Yang pertama di kolom pertama itu adalah Y, kemudian X1, X2, dan X3. Nah, kita beralih ke label. Di label kita memberikan nama Y, yaitu produksi cabai. Kemudian X1 itu luas lahan. Kemudian X2 itu harga cabai. Kemudian X3 itu jumlah konsumsi. Kita beralih lagi ke measure. Di measure itu yang ada unknown itu kita ubah menjadi scale, dan scale sampai habis. Nah, sudah itu kita kembali ke data view. Kita klik analyze. Kemudian kita cari regression, kita klik linear. Nah, produksi cabai ini kita masukkan ke kolom dependent. Dan yang luas lahan, harga cabai, dan jumlah konsumsi kita masukkan ke kolom independent. Nah, setelah itu kita lihat di kolom yang di sampingnya ada statistik. Kita klik. Kemudian kita klik collinearity-nya, continue. Kemudian di plots, kita klik yang stress sheet itu untuk Y. Yang stress sheet itu ya, untuk Y. Kemudian yang ZP rate itu untuk X. Kemudian kita klik di bagian bawahnya histogram dan normal probability plotnya kita klik, kita centang. Kemudian kita continue. Kemudian di save. Yang di kolom save itu kita klik yang residual bagian atas. Kita centang bagian atas. Kemudian kita continue. Dan kita OK. Nah, maka akan terlihat hasil-hasil datanya, tabel-tabelnya. Sudah terlihat. Kita akan interpretasikan. Nah, uji asumsi klasik itu ada 3, yaitu terdiri dari normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas ini yaitu variabel dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikansi besar dari 0,05. Kemudian variabel dikatakan tidak normal apabila nilai tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Nah, tingkat signifikansi ini akan dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita akan kembali ke data view untuk mencari si Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, kita blok yang bagian residual. Kemudian kita analyze. Kemudian kita klik yang non-parametric test. Kemudian klik yang paling akhir dan satu sampel Kolmogorov-Smirnov-nya. Kemudian kita klik yang paling akhir lagi. Kita masukkan OK. Nah, sudah dapat hasilnya yaitu 0,2 di tabel paling akhir. Yang mana yaitu 0,2-nya itu besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Berdistribusi normal karena tidak ada perbedaan data hasil dan data normalnya. Kemudian kita akan lanjut di uji multikolinearitas. Di uji multikolinearitas ini dengan syarat jika VIF kurang dari 10 dan tolerance value-nya besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita akan lihat di tabel koefisien, di mana tabel koefisien ini terlihat di bagian akhirnya yaitu tolerance dan VIF.
VIF-nya, di mana VIF luas lahan sebesar 1,148, harga cabai 1,070, kemudian jumlah konsumsinya 1,219, yaitu di mana VIF-nya itu kurang dari 10 dan tolerance value-nya besar dari 0,1. Maka tidak terjadi multikolinearitas atau tidak mempunyai hubungan korelasi antara variabel X-nya. Kemudian kita akan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini melihat dari scatter plot, di mana di scatter plot ini bahwa produksi cabai ini mengalami heteroskedastisitas itu karena titik-titik penyebaran datanya itu membentuk pola yang menyempit kemudian melebar dan tidak berpola yang bagus, dan adanya satu data yang menyebarannya terlalu jauh, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi cabai ini mengalami heteroskedastisitas. Sekian dari saya. Terima kasih.